Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba saya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Katanya, apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suhaib bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, tangkap saja. Oh baik, diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya. Kemudian Suhaib ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaib teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ya kan hamba sahaya untuk apa? Untuk kerja, mau ngomong apa, mau ngomel terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaib dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman, dan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi kemana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suhaib yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawahiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suhaib, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, 1 tahun berlalu Rasulullah, setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaib. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Ais ini banyak. Bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masanya sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatangi asyraf, delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada rumah Rasulullah SAW membawa unta, kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, untanya yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk, duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyidina Hamzah, kalian tahu Sayyidina Hamzah adalah orang yang pemberani. Ada Sayyidina Umar, kalian tahu Sayyidina Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah SAW, berjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, kecuali Nuaiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nuaiman datang, ingin duduk bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan pada Nuaiman, bercanda begitu. Nuaiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget ini, badannya besar gitu. Dagingnya pasti banyak. Iya nih, kalau kita sate enak nih ntar malam. Kata Nuaiman. Kata Sayyidina Hamzah, apakah kamu berani? Kata Nuaiman, saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nuaiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ini ada yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Maka dia pun berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah,
ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, tidak bisa jaga kendaraan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi, ikhwani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu tamu melihat apa? Untanya sudah begitu, maka teriak, "Wa naqatah, unta kami wahai Muhammad. Baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibunuh." Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka nggak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? "Nu'aiman ya Rasulullah."